Halo Kartens, kembali lagi di talk show ala Kartens. Jadi kita nanti untuk episode BOS kali ini kita akan melakukan bincang audio bersama Kartens, dan tamu kali ini kita akan mengundang Pak Andreas Cahyadi. Ya, beliau adalah CEO dari Audio Plus, yaitu seorang product designer, juga ada brand owner. Jadi kita nanti akan bincang-bincang dengan beliau. Dan hari ini juga kita ditemani oleh co-host Cici Sosialita ini ya. Boleh diperkenalkan namanya? Oh, saya Lena. Oke, Cici Lena. PR-nya Audio Plus Group Indonesia. Betul. Jadi yang belum follow Instagramnya udah 5 juta. Ya, 5 juta satu. Oke, kita akan mulai. Jadi nanti hari ini topiknya adalah kita akan melakukan pembahasan mengenai sistem audio mobil high-end ya. Jadi untuk rekan-rekan tahu bahwa kita punya sistem audio bisa mulai dari entry level, terus ada medium level, terus ada yang audio high-end, dan juga ada super high-end ya. Jadi kita akan membahas audio mobil high-end for beginners tentunya bersama Pak Andreas Cahyadi. Dan nanti kita mulai untuk topik pertama. Oke Pak Andreas, jadi kan di mobil ini kan kita customer sering nanya nih, oh saya mau bangun audio mobil ya kan. Terus ada yang oke, buat entry level aja ya, mungkin speaker dulu dibangun, terus atau DSP ampli ya. Terus ada mungkin mulai serius nih, mulai ganti-ganti masuk ke sistem three ways, terus mulai ngerombak ya satu persatu. Terus akhirnya ada yang lebih serius lagi masuk ke audio mobil high-end. Nah, untuk penjabaran sekilas saja, jadi kalau menurut Pak Andreas, audio mobil high-end itu lebih ke mana arahnya? Oke, kalau mungkin lebih gampangnya kalau saya gambarkan dulu dari low end ke mid end perbedaannya. Betul. Apa ya. Jadi selain masalah produk atau budget kan biasanya. Ya, jadi secara teknisnya ya. Teknisnya kalau low end atau katakan low budget juga otomatis low end itu seperti ini. Jadi kita hanya mengganti speaker atau pasang subwoofer bawah kolong. Otomatis rentang frekuensinya nggak full, nggak lebar lah, nggak bisa menjangkau seperti pendengaran kita 20 Hz sampai 20 kHz, nggak bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, di low end ini tidak bisa balance. Jadi karena subwoofernya di bawah kolong, jadi mungkin bassnya kurang, kalau dikencengin sember. Nah, seperti itulah. Tapi tentunya ada orang-orang yang oke, ekspektasi saya sampai sini cukup lah gitu. Inilah bagian bawah dari pasar audio. Kemudian masuk ke pasar menengah, orang mulai memperhatikan balance, keseimbangan tadi antara bass, mid range, high, seimbangnya di mana nih. Kemudian dikencengin sampai ya katakan mulai 85 dB stabil. Nah, ini mulai masuk ke pasar mid end. Mungkin kalau secara budget 40 juta ke atas lah, sampai 100-an itu udah mulai masuk mid end. Kemudian kalau kita bicara high end ini tuntutannya lebih. Jadi mulai ada tuntutan, saya kepengen detailnya itu keluar walaupun volumenya pelan. Tetapi di lain pihak, kalau saya kenceng sampai 95 dB, suaranya nggak distorsi, nggak teriak, nggak mengganggu, nggak pekak di telinga, nggak mantul sana sini, tetap detail. Bahkan mungkin bisa sampai 100 dB. Nah, itulah high end. Untuknya mencapai kategori high end ini tentunya butuh barang-barang khusus yang bisa mencapai itu, dan juga butuh faktor penunjang lain seperti kabel dan lain-lain. Juga butuh instalasi yang bagus, butuh tuning yang bagus. Oke, jadi kalau bisa kita jabarin satu persatu ya, mungkin kita nggak bisa ngomong bahwa dari segi budget aja ya. Iya. Kita juga harus melihat dari detail pengerjaan, ya, detail komponen yang kita gunakan ya. Betul. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin membangun sistem audio mobil, jadi biasanya konsultasikan dengan installer. Jadi nanti kita bisa memberikan mungkin sistem-sistem yang baik ya. Kita bisa jabarin produk apa yang lebih cocok digunakan, seperti itu ya. Jadi oke. Ya. Kalau yang low end itu berapa sih kok, maksudnya harganya? Ya kan, pengen tahu gitu saya. Kalau low end yang masuk akal lah ya, mungkin di antara budget 10-15 sih oke. Ya. 10, jadi 15. itu bisa masih oke. Tapi intinya bukan low end dalam artian jelek ya. Kita nggak ngomong low end jelek loh ya. Tapi misalnya tidak bisa kencang lah. Ya, dari OEM bangun ke low end misalnya kan, karena mulai entry gitu. Sebelum serius kita masuk. Ya biasanya oke sih. Ya nanti mungkin
pelan-pelan nanti udah mulai bosen, boring, pengen naik lagi, mungkin bisa naik ke sistem 3-way gitu kan ya. Iya. Gitu loh Cici. Jadi kalau paling nggak minimal 10 juta udah bisa upgrade audio deh gitu ya Ko? Bisa, Ya? harusnya sih bisa. Oke, udah oke, siap, itu aja sih aku kan baru pengen tahu. Ngomong-ngomong audionya udah di mobil udah pakai audio belum? Belum kok, Oh, belum. Udah dibawa kok mobilnya. Oke, mungkin kita akan bahas mulai satu persatu dari mulai perangkat ya Pak. Iya, oke. Dan biasanya kalau di audio mobil itu kan perangkat mulai dari media player, ya, speaker, terus amplifier, prosesor, subwoofer, kabel dan lain-lain. Ya, kita mungkin akan mulai dari satu persatu. Mulai dari media player. Ya, seberapa penting media player untuk sistem audio mobil high-end? Kalau kita bicara paling penting itu di ujung. Oh, di ujung. Jadi ujung source yaitu media player atau head unit lah ya, Ya. dan ujung speaker. Dua ini memegang peranan yang sangat penting. Kalau penyanyi ini suaranya itu speaker, tapi kekuatan nafasnya, nah ini head unitnya. Kalau kita bicara head unit, mungkin kita harus tentukan dulu kita mau main apa, streaming atau mau main file, atau masih mau main CD, masih main radio. Tapi saya rasa jarang ya. Terus koneksinya mau seperti apa? Mau CarPlay, jadi handphone connected dengan sistem sehingga kita bisa lihat peta sekaligus, bisa dengar musik juga di situ, semua kontrol CarPlay, Apple CarPlay atau Android Auto. Atau ya sekedar normal saja. Nah, itu harus ditentukan dari awal karena akan berkaitan dengan sistem ke belakangnya. Kayaknya kalau kita ngomong sistem nggak boleh ada bottleneck ya di komponen ya. Ya, jadi kita tentukan dulu awal dan akhirnya. Oke. Head unitnya apa nih? Mau file atau mau streaming? Kalau streaming tuh maksudnya Spotify atau Apple Music atau Tidal, Qobuz. Nah ini streaming. Jadi istilahnya kita filenya ada di cloud. Kita sewa lah. Kita bayar berapa satu bulan? Kita sewa. Kita mau lagu apa? Di situ ada semua. Tinggal stream masuk ke handphone kita dan akan diproduksi ke mobil. Kalau file, kita punya file sendiri, mungkin disimpan di USB atau SD card yang di play di sistem audio kita, atau sistem pakai CD. Ya cuman zaman sekarang pakai CD repot ya, ganti-ganti gitu koleksi. Kalau kita dulu kan bawa kotak CD, ganti-ganti. Kalau sekarang bisa nabrak nyetir begitu. Jadi lebih nyaman masukin file di hard disk, ya kan? 100 lagu, 1000 lagu, udah puas satu perjalanan. Atau streaming, kadang kita file nggak punya filenya. Kalau streaming apa kita search langsung keluar. Jadi sekarang perkembangan dunia ke arah sana, jadi ke arah streaming kalau saya pikir ya, lebih ke streaming, digital semuanya udah tersedia. Apple CarPlay. Jadi kita nggak, kalau dulu kan kita semua store di hard disk komputer kita. Sekarang kita semua pakai iCloud. Nah semua musik pun juga begitu, kedepannya semua akan kita sewa cloud orang lah, baik itu Tidal, Spotify, ini kan mereka menyediakan cloud musik sebetulnya. Kita sewa, kemudian semua lagu yang ada di situ kita bisa play, tapi nggak bisa download, cuman bisa play aja. Ya mungkin untuk kalau bayar yang premium bisa download. Kalau kita ngomongin file digital juga kan itu banyak streaming streamer yang bisa memberikan misalnya high res quality. Betul. Ya, misalnya kita gunakan Spotify masih MP3 atau masuk ke Tidal bisa menggunakan FLAC gitu ya. Iya. Nah, file itu juga sangat berpengaruh dong menurut saya. Sangat berpengaruh karena itu berkaitan dengan resolusi. Katakan pendengaran kita sampai 20 kilo, berarti kalau secara hukum Nyquist kita perlu at least 44,1 kHz. Nah, di file ini kalau bisa makin tinggi ya makin bagus. Artinya kita hanya dengar sampai 20 kilo, tapi efek kesan ruang semua itu kan diberikan di atas 20 kilo. Mungkin sampai 40 kilo itu masih berpengaruh. Jadi makanya kita butuh file yang high res, yang mungkin sekarang udah di atas itu, 88 bahkan lebih. Dan kalau CD kan masih 16 bit. Jadi kalau dengar musik 44 kilo. Nah, justru saya mau nanya kok, berarti kalau kayak gitu medianya penting banget dong kok? Ya, medianya penting, filenya juga lebih penting. Masalahnya susah cari filenya. Kalau sekarang kan saya, karena saya masih muda ya kok. Iya. Jadi Oke. saya biasa dengan yang Spotify gitu kok. Jadi kalau suruh bawa CD kayak gitu. Ya, zaman sekarang saya rasa tua muda semua Spotify atau Tidal. Asik. Jarang banget sih. Maaf, Jarang. kok.
Jarang banget sih kita pakai CD lagi gitu. Jadi itu media penting deh kok ya, karena kan kalau saya rasa sih biasanya nggak ngerti terlalu detail sampai gimana, cuman kayaknya kalau udah masuk mobil ya udah connect langsung ke Bluetooth, udah tinggal denger Spotify atau ya kayak gitu-gitu sih. Ya, karena kalau Spotify itu atau Tidal tadi kita play satu lagu, dia akan cari lagu yang kira-kira sejenis dengan lagu kita. Jadi kita drive, misalnya saya dari Jakarta sampai Surabaya, diemin aja, dia jalan aja terus. Sepanjang jalan kita nggak usah cari-cari, dia akan cari yang genrenya yang mirip terus dengan yang sudah kita play. Kita nggak pusing, nggak perlu cari-cari. Istilahnya kita punya DJ, punya radio lah gitu. Tapi on the cloud ya. Media sama audionya juga harus sinkron, betul. Nah, kalau pakai file, kendalanya yang utama kan cari filenya dari mana. Misalnya kita beli sekarang source yang bagus, HD Tracks misalnya, satu file berapa? Storage-nya juga kita butuh besar ya. Kita mau butuh berapa? Di rumah saya pakai 40 tera, itu untuk audio dan video. Itu kira-kira isinya untuk audionya ya 70.000 lagu dengan sekian video, baik dokumentasi maupun segalanya. Tapi apakah itu bisa portable dibawa ke mobil? Kan nggak bisa, playernya nggak bisa. Jadi saya rasa solusi paling ideal kalau saat ini, kalau menurut saya pribadi adalah streaming. Jadi pakai cloud orang lah gitu. Kita tinggal kita lagu mau cari lagu apa ya gampang. Iya, dan internet relatif nggak mahal kan, internet sekarang cepat dan nggak mahal gitu. Dan sepanjang jalan Pantura lah katakan Jakarta sampai Surabaya itu internet nggak putus lagi. Jadi enjoy aja. Jadi kita punya DJ, punya radio. Saya diganti ya. Iya, iya. Oke guys, jadi nanti kita punya giveaway ya. Jadi ini kita punya tumbler dari sponsor kita yaitu Ground Zero. Ini tumbler keren banget ya, ada digitalnya. Ini gimana aktifin tadi ya? Oh, suhu. Nah, ini ada digital temperature di sini ya. Jadi nanti kita akan bagiin 2 tumbler ini. Jadi yang dipantau terus dari awal, nanti kita akan memberikan pertanyaan pada akhir sesi. Oke, ada? Iya, ada pertanyaan nih. Yang pertama dari Victor Jaya, katanya head unit single DIN dengan yang double DIN bagus mana? Yang kedua juga ada dari Aja, cara bikin standing audio gimana ya? Standing audio? Iya. Dalam artian staging kali ya? Iya, kayaknya maksudnya staging. Betul. Bisa dibantu Pak jawabnya? Boleh. Kalau single DIN dan double DIN kan cuma masalah ukuran. Iya. Jadi kalau single DIN ukurannya 1 DIN atau international standard. Kalau double DIN 2 kalinya lah, lebih besar. Ada layarnya. Ya, itu nggak terlalu pengaruh sih, karena ada juga head unit yang single DIN, layarnya bisa keluar ke depan besar. Sekarang juga ada. Jadi ukuran nggak berpengaruh lagi sih. Yang berpengaruh adalah isinya kayaknya. Ya, jalurnya mau apa? Mau digital atau mau streaming? Apakah dia punya fungsi Apple CarPlay? Apakah dia punya Bluetooth untuk seperti Lena tadi bilang? Cara simple paling sederhana, nggak pakai CarPlay, ya connect Bluetooth. Masuk mobil, Bluetooth, Spotify, jalan. Tapi kalau mau lebih advance, CarPlay. Kenapa? CarPlay pakai jalurnya Wi-Fi. Jadi kalau Wi-Fi, bandwidthnya lebih lebar. Suaranya pasti lebih bagus dibandingkan Bluetooth. Jadi, ya kalau awal-awal masuk Bluetooth. Nanti kalau udah mau lebih advance, ya Apple CarPlay. Apple CarPlay itu pakai jalur Wi-Fi, lebih lebar bandwidthnya, lebih bagus suaranya. Betul, mungkin bisa saya tambahkan untuk Victor, untuk head unit ya kita lihat aja speknya, biasanya output voltage-nya berapa ya, nanti lihat aja DAC-nya, kita bisa lihat file resolusinya yang dia udah support apa. Jadi kadang-kadang single DIN juga ada yang bagus, double DIN juga ada yang kurang oke. Jadi kita harus lihat speknya dari, jangan dilihat dari berdasarkan ukuran ya kalau misalnya itu. Nah, untuk yang staging mungkin masalah posisi kali ya. Kalau ya. Nanti kita akan masuk ke bagian itu di bagian speaker. Jadi sebelum sana nanti kita akan masuk ke speaker. Ya. Ada lagi pertanyaannya, kalau lebih bagus input digital atau analog dengan kondisi file audionya besar? Nah, itu bisa dijawab tuh Pak. Tergantung receivernya. Jadi kalau penerima digitalnya bagus, tentunya lebih bagus digital. Karena source kita digital, katakan ini source kita digital. Receivernya ini kan biasanya DSP atau digital signal processor. Kalau dia bisa terima digital dengan baik, otomatis ya ini jalur paling istimewa, VIP lah katakan. Karena setelah masuk DSP diproses secara digital baru keluar analog. Tapi kalau kita analog keluar dari head unit, dia source kita digital dikonvert ke analog. Udah convert. Masuk ke DSP, processingnya kan tidak bisa secara analog, dia harus balik lagi ke digital.
diproses, keluar balik lagi analog. Jadi udah berapa kali proses dan semuanya ada distorsi. Jadi kalau dibilang idealnya paling bagus memang digital, tetapi prakteknya belum tentu. Jadi kadang kalau kita pakai DAC eksternal seperti katakan nggak apa-apa ya kita sebut merek gitu. Misalkan kita pakai cord Hugo gitu, eksternal DAC, lalu connect melalui analog masuk ke DSP, kebanyakan bisa jadi lebih bagus dibandingkan digital. Karena apa? Receiver di dalam DSP-nya nggak sebaik receiver di dalam cord Hugo. Jadi IC yang dipakai. Tapi kalau katakan kita mulai pakai DSP yang advance, yang high-end, seperti ini ada salah satu merek baru kita, Resolute gitu ya. Itu dengan receivernya udah pakai ISS Sabre segala, ini jadi lebih bagus dengan signal digital. Apalagi kalau bisa unsynchronous, artinya pakai USB. Jadi digital kan ada Toslink yang keluar lampu gitu atau SPDIF yang berbentuk seperti RCA. Nah, atau pakai USB. Nah, USB ini yang lebih tinggi kastanya. Oke, nanti kita akan masuk juga pembahasan itu masuk ke bagian kabel ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti disimpan dulu pertanyaannya. Oke, jadi pertama tadi kita bisa simpulkan bahwa media player itu juga menjadi salah satu hal yang penting ya. Jadi jangan jadi bottleneck untuk sistem audio mobil keseluruhan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke speaker nih Pak. Speaker itu kan ada banyak speaker entry ya, speaker medium level, dan yang customer tahu pasti cuman base berdasarkan harga biasanya. Ya kan, kadang-kadang kita perlu menjelaskan misalnya mengenai bahan yang digunakan, bahan produksinya, terus kenapa ini membuat speaker ini menjadi harganya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Bisa tolong kita itunya Twitter. Nah, oke, jadi kita ada Twitter ya. Ini gadget yang terbaru ya Pak? Ya, ini seri plutonium yang paling baru. Nah, jelasin nggak kenapa komponen itu selain dari harga lah, misalnya kita ngomong, ini kan kategori udah masuk ke high end ya? Ya, ini udah mulai masuk ke high end. Jadi speaker kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang ya bentuknya seperti ini terus, nggak berubah-berubah sebetulnya. Tetapi yang berubah adalah apa yang di dalamnya. Jadi perkembangan teknologi itu, contoh kalau dulu kita pakai magnet jenisnya ferrit, sekarang kita udah pakai neodymium, yang mana kekuatannya 8 kali lipat. Jadi kalau kita lihat dulu Twitternya besar-besar karena magnetnya ferrit harus berukuran besar. Sekarang kita bisa bikin compact sekecil ini dengan kualitas yang sama dengan menggunakan magnet neodymium yang notabene 8 kali lebih kuat. Berarti size-nya bisa kita susutkan 8 kali lebih kecil untuk menghasilkan kekuatan yang sama. Nah, banyak sekali sih desain dari speaker, salah satunya atau salah dua lah ya, kita jelasin. Yang pertama adalah motor sistemnya. Jadi di dalam sini ada motornya, seperti mobil katakan itu adalah mesinnya. Mesin bisa dikatakan semua sama lah, 4 silinder, 6 silinder, 8 silinder gitu. Tetapi konstruksinya berbeda-beda. Mercedes punya konsep, BMW punya konsep, Ferrari punya konsep. Demikian juga speaker. Tiap pabrikan punya konsep. Ada yang underhung, ada yang overhung, ada yang magnetnya voice coilnya hexatek, ada yang voice coilnya rounded, ada yang aluminium dan seterusnya. Jadi motornya berbeda-beda. Itu yang menentukan kualitas paling awal dari sebuah speaker, motornya. Ya kalau mobil mesinnya lah, mau kenceng, mau transmisi bagus, bodi bagus, ya tetap nomor 1 mesinnya dulu. Nah, nomor 2 adalah konus ini yang orang sering perbincangkan, kan konusnya dari apa gitu. Padahal itu sebetulnya nomor 2. Nah, kenapa nomor 2? Karena dia ini digerakkan oleh motor tadi. Jadi kalau ini di mobil adalah transmisinya. Bagaimana mobil itu nyampe ke roda, ini transmisinya. Bagaimana dia nyampe ke kita, ini transmisinya. Nah, kalau transmisinya bagus, suara nyampe ke kita sempurna. Jadi tenaga mesin tadi melalui transmisi yang bagus, mobilnya jadi kenceng. Kalau motornya tadi bagus, cone-nya bagus, sampai ke kita bagus. Nah, cone yang bagus itu bagaimana? Kenapa Twitter kecil, mid-range lebih besar, mid-bass lebih besar, subwoofer gede banget? Karena kalau untuk menghasilkan frekuensi tinggi, katakan Twitter ini bekerja mulai 3000 Hz atau 4000 Hz. Berarti 1 detik dia bekerja maju mundur 3000 kali. Kebayang nih, kita hitung 1, 2, 3, dari hitungan 1 ke 2 dia sudah bergerak 3000 kali.
Otomatis kalau diameter ini besar, nggak akan secepat yang kecil. Makanya Twitter selalu kecil. Makin kecil makin cepat. Makanya kadang orang bilang yang kecil itu high res. Ya mungkin bisa nyampe 30.000. Kalau yang gede begini sampai 20.000 juga udah mulai turun. Nah, demikian juga mid range. Nah, kalau subwoofer kenapa besar? Karena katakan frekuensinya 50 Hz. 1 detik hanya 50 kali. Untuk menghasilkan kekencangan yang sama dengan 3.000 kali 1 detik, dia harus loncat lebih jauh dan harus punya diameter yang besar sehingga kencangnya sama dengan ini. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, yang paling sulit dari membuat speaker adalah bagaimana si konus ini tidak distorsi. Tidak distorsi dalam arti begini, ketika dia bergerak, dia nggak meleot. Apa tuh bahasa Indonesianya ya, kok meleot ya? Ya apa? Ya. Berubah bentuk lah ya gitu. Jadi waktu dia, karena yang gerakan ini kan tengahnya. Ya. Jadi kalau saya ilustrasikan, ketika tengahnya bergerak, seharusnya ini katakan tengah, ini pinggirnya, dan seharusnya begini. Tapi ketika kita paksa kencang, tengahnya bergerak, pinggirnya ketinggalan. Itu seperti, nah, sama seperti kita lah. Kita duduk di mobil, kita gas kencang. Kalau mobilnya torsi besar, kita terentak ke belakang kan. Jadi mobilnya udah gerak, kita masih ketinggalan. Ketika direm, kita maju ke depan. Kenapa? Mobilnya udah berhenti, kita masih kepengen maju. Nah, si speaker juga gitu. Ketika tengahnya bergerak, seharusnya pinggirnya ikut bergerak, dia rada males, masih ketinggalan. Nah, ketika tengahnya balik, nah dia juga nggak mau balik, masih lambat. Nah, ini yang kita sebut stored energy atau energi yang tersimpan di dalam speaker atau di konus tadi. Makin bagus konusnya, dia gerak, dia rem. Nah, ini yang perlu desain konus ini. Masing-masing punya bahan. Nah, kalau kita bicara high end itu kan material-material eksotis yang dipakai. Mulai dari keramik, bahkan diamond, bahkan yang paling umum ya soft dome ini yang paling enak lah didengar di kuping awam gitu. Gampang disetel, suaranya normal, nggak aneh-aneh gitu. Tapi kalau kita mau yang advance ya ada beryllium, ada keramik, ada diamond bahkan. Mungkin yang paling mahal diamond saat ini. Berlian dipakai jadi Twitter gitu. Ini maksudnya diamond buat ini gitu kok? Yoi. Jadi jangan di cincin doang. Betul, ini bisa dipakai juga. Betul. Oke guys, jadi pada pantas aja. Pantas juga terus ya. Ya, kita. Ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Iya. Lebih diutamakan mana, upgrade power atau kabel-kabel? Oh, nah nanti buat Pak Rahmat kita akan bahas satu persatu. Nanti kita di ending, nanti ending ini nanti kita akan bahas mengenai itu. Oke? Ada lagi dari Pak Trace, gimana cara atur time alignment ya dengan baik? Oke, nanti itu buat pembahasan berikutnya. Oke? Sekarang kita masuk ke komponen amplifier. Jadi rekan-rekan untuk yang speaker ini ya, kenapa harganya menjadi satu apa? Ada yang di harga level tinggi, ada yang di medium, itu bukan karena asal-asalan ya, jadi karena pembuatan bahannya, terus speaker quality-nya juga. Jadi kalau misalnya untuk speaker ya biasa suara ya kita dengar ya. Iya. Dan suara itu harus. Dan satu lagi ketahanan. Jadi mungkin kita bilang faktor ketiga. Kalau ini aman lah ditaruh di dashboard. Bagaimana dengan mid bass? Itu ya. Kita taruh di pintu. Di pintu itu air, ya. Antara kaca dengan pintu airnya deras. Jadi speaker ini seperti diguyur air. Nah, kalau speaker home kita taruh situ, ya sebentaran hancur konusnya. Sama, Twitter home taruh di dashboard, keriting. Karena di mobil kita panas ekstrim ini butuh coating yang khusus. Demikian juga di pintu, dia butuh coating khusus tahan air loh, bukan cuman cipratan tapi disiram gitu. Kalau speaker home kita masukin situ karatan langsung. Durability juga penting. Jadi kondisi dalam mobil kita kan panas, kalau dijemur itu panas sekali. Jadi barang-barang high end juga durabilitasnya memang beda. Kita pakai 5-6 tahun gitu masih bagus. Kadang bahkan ngelewatin banjir keluar, masih hidup gitu. Oke. Tadi kita udah bahas media player, terus speaker. Nah, sekarang kita akan masuk ke amplifier. Nah, di depan saya ini ada Ground Zero Pure ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau ngomong agak berat, jangan gosok. Nah, ini saya aja dah. Yang keker aja kan. Yang keker ya kok. Nah, ini kalau misalnya rekan-rekan tahu harganya itu udah 3 digit sih. Ya. Oh, ini harganya udah 3 digit. Nah, jadi kita akan bahas kenapa harga amplifier ini bisa
segitu ya. Jadi bukan main-main, jadi untuk desain komponennya segala macam. 3 digit seharga mobil kok. Bisa jadi. Oke. Kalau satu mobil pakai 3 atau 2 aja, udah ya sama-sama mobil lah. Oke, jadi kita akan bahas ini, Ji. Ya, oke. Yang pertama apa sih kenapa amplifier bisa sampai semahal itu? Orang akan berpikir, amplifier 3 juta juga ada, 1 juta juga ada. Kenapa harus yang 100 juta gitu? Berbedanya di sini. Kenapa dikasih tipe namanya pure? Pure artinya dia murni. Murninya kenapa? Dia nggak ada fungsi crossover, nggak ada fungsi lain-lain lah. Dia hanya fungsi amplifier aja. Jadi fungsi crossover, fungsi time alignment tentunya kalau orang udah pakai amplifier seharga 100 juta ke atas sudah pakai DSP lah. Artinya udah dikontrol dari DSP-nya. Jadi amplifier ini kenapa bagus? Satu, desainnya simetris. Jadi kalau kita lihat sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini ini simetris, sehingga signal suara yang dihasilkan akan sama antara kiri dan kanan, atau kalau 4 channel dengan depan dan belakangnya, atau depan dengan subwoofernya. Kemudian kalau kita lihat alurnya ini juga bagus. Jadi dari in sampai ke out itu alurnya bagus, dipikirkan lah. Ketiga, power supply-nya sendiri-sendiri. Jadi untuk jalankan power sebelah kanan, listriknya sendiri, power sebelah kiri, listriknya sendiri. Ya tentunya lebih bagus daripada satu untuk rame-rame. Itu istilahnya kalau truk engkel sama truk gandengan lah gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, apa sih yang istimewa dari amplifier high-end? Misalkan katakan komponen-komponen ini, kapasitor ini. Ini dipesan khusus ke Mundorf, pabrikan terkenal kapasitor di Jerman. Tingginya sama persis dengan tinggi ini untuk mendapatkan maksimum kapasitasnya. Katakan ukuran normal 4700, 6800, kemudian loncat gitu ya 8000 sekian. Nah, dia mau pesan khusus 7000 atau ini 11.000 yang dipakai di amplifier ini. Itu bukan ukuran normal. Kenapa harus dipesan seperti itu? Supaya bisa maksimal di tempat yang terbatas ini. Terus kemudian lihat jumlahnya. Banyak. Lalu komponen-komponen yang dipakai, potensionya ini merek Alps. Itu salah satu yang terbaik yang ada saat ini. Kapasitornya Mundorf, salah satu yang terbaik juga. Bahkan input kapasitornya juga Mundorf. Resistor-resistornya juga bagus, Visay. Jadi induktornya ditutup dengan copper. Jadi ya memang sebuah amplifier yang eksotik kalau istilah saya, atau high-end ini menggunakan komponen-komponen yang memang kualitasnya terbaik lah di harga itu. Dan komponen yang baik ini bukan hanya memberikan performa suara yang lebih baik, tapi juga balik lagi ketahanannya kuat gitu. Diapain aja susah jebol amplifier begini, tahan gitu, tahan panas, tahan cuaca, tahan digeber, dikencengin nggak distorsi gitu. Nah kira-kira seperti itu kalau amplifier high end. Oke, kita ada yang mengenai amplifier, tanya nih. Bagaimana mencocokkan buat antara speaker dan power amplifier? Oke. Nah ini menarik. Kita masuk pas jadi itu. Ya, jadi kalau pertanyaan ini banyak. Siapa namanya? Biar dicatat dulu. Namanya stay original aja. Oke, nanti minta DM ya, dia dapat tumbler satu. Gimana jawabnya? Pertanyaan yang bagus karena begini, sebetulnya speaker itu power rating hanya spek. Saya paling bingung kalau ditanya power rating speaker ini berapa watt, RMS berapa gitu. Iya, ya tergantung frekuensi yang kita mainkan. Misalkan si Twitter kita mainkan 50 Hz seperti subwoofer, ya nggak usah 100 watt, 10 watt juga udah jebol gitu. Jadi kalau kita ditanya rating speaker ini berapa, tergantung di frekuensi mana. Kalau katakan Twitter ya, katakan Twitter itu, Twitter ini Twitter ini, Twitter terbaru dari Ground Zero ini bisa kita high pass di 3000 lah minimum. Kalau 3000 dia bisa terima 50 watt katakan. Kalau kita taruh 4000 dia bisa terima 100 watt. Jadi sangat frekuensi dependent. Nah, kekhawatiran orang bahwa si speaker akan jebol kalau dikasih amplifier besar,
itu salah. Si speaker nggak akan jebol kalau dikasih amplifier besar. Kenapa? Amplifier kan bisa dikontrol dari DSP, bisa kita kontrol gain-nya, bisa kita kontrol levelnya dari head unit. Kalau ketemu installer pengalaman itu semua udah hal yang bisa dikontrol lah. Tetapi yang nggak bisa adalah kita pakai amplifier kecil, katakan 25 watt, untuk drive speaker high-end begini, tapi kita berharap kenceng. Oh, kita buka nih 90 dB. Wah, kok nggak kenceng ya, nggak bisa nyampe 90 dB, 95, gedein gain-nya. Apa yang terjadi? Clipping. Kalau bahasa awamnya sember. Oh, nah, apa itu? Kalau bahasa awamnya sember itu orang, oh sember doang, nggak apa-apa lah sember, kenceng-kencengin. Nggak lama yang jebol speakernya. Kenapa? Kalau sember itu ketika sember, sinusoidalnya rusak. Dia bagian atasnya menjadi lurus. Lurus ini DC. DC itu speaker berhenti bergerak. Ketika dia berhenti bergerak, dia seperti, speakernya ketika maju mundur kan seperti kipas dingin. Begitu dia berhenti bergerak, kipasnya berhenti, panas voice coil-nya. Nah, lama jebol. Jadi yang bikin speaker jebol bukan power yang terlalu besar, tapi power yang terlalu kecil. Terlalu besar kita bisa kontrol. Misalkan kita punya tenaga besar, angkat benda kecil ini, kita kan bisa kontrol. Tapi kalau kita nggak punya cukup tenaga nih, misalkan angkat ampli ini, kita angkat tangan satu, bisa jatuh gitu. Sebetulnya yang bikin jebol justru yang kurang tenaga ini. Kalau kita punya tenaga berlebih, nggak masalah, kan kita bisa kontrol. Yang kontrolnya butuh installer yang berpengalaman. Berarti yang itu tadi jawabannya mungkin bisa kita ambil garis lurusnya, mungkin lebih baik hindari yang underwatt ya? Ya, yang pasti. Underwatt rating, terus kalau emang pengen mainnya di volume lumayan kenceng, mungkin harus dikasih ampli yang lebih besar. Betul. Jadi kalau saya patokan rule of thumb-nya kalau speaker itu minimum 50 watt. 50 ya head unit ya 50 watt. Ya enggak, head unit 50 wattnya enggak RMS, nggak murni ya. Katakan 50 watt RMS, 75 watt RMS itu ya kita bisa lah main sampai 80 dB gitu. Tapi kalau kita mau kenceng ya harus 100 watt ke atas untuk speakernya. Atau seperti ya amplifier gini 270 watt, 300 watt baru puas tuh. Ya denger suara gede gitu. Nah kalau kan kadang-kadang kalau kita lihat amplifier juga kadang-kadang membingungkan, misalnya dari spek. Kenapa power amplifier kelas A gitu wattnya lebih kecil daripada power kelas AB atau power kelas D misalnya. Kadang-kadang bisa misperception di situ. Ya, jadi amplifier kelas A itu wattnya nggak bisa besar karena dia transistornya nyala terus gitu. Jadi secara teknis memang ya dia panas, jadi energinya banyak dibuang jadi panas, bukan jadi suara. Tapi sekarang sudah bukan menjadi hal yang populer lagi, bahkan di home audio pun sudah mulai ditinggalkan. Jadi memang yang menjadi populer sekarang adalah kelas AB atau kelas D. Yang dulu kelas D dihina-hina orang, wah kelas D suaranya beginilah, kasar lah, digital lah gitu. Nah itu kelas amplifier. Jadi amplifier itu ada beberapa kelas lah. Sebetulnya orang nyebutnya kelas sih ya. Jadi kesannya kayak ada kelas tinggi, kelas bawah. Padahal sebenarnya bukan. Kelas ini adalah konsep desain lah. Konsep desain A, ada konsep desain AB, ada konsep desain D. Nah masing-masing ini sebetulnya punya kelebihan. Dan kita nggak bisa bilang ampli yang konsep desain D jelek dibanding AB atau dibanding A, nggak bisa. Cuman kalau kita seneng kenceng, kelas A lupakan. Nggak bisa. Kalau kita seneng kenceng ya pilihan kita cuman A, B dan D. Ya, tapi kalau kita mau denger pelan terus di mobil, coba bayangin kalau kita lari 100 di tol, style 70 dB, bisa denger apa? Nggak ada yang kedenger, kalah sama bunyi roda gitu. Oke, kita nanti tolong dicatat ya di DM buat tadi stay original ya. Iya, tapi stay original. Oke. Boleh mikrofonnya taruh pojokan. Nggak kedengeran? Ini? Iya, terus sini ya. Maju ya. Sini. Oh, Atas. Nah. Oke, setelah amplifier kita akan masuk ke prosesor. Kita nggak bawa contoh prosesor ya. Tidak lupa. Nanti untuk sekarang yang tren yang mulai adalah teknologi digital sound processor ya. Jadi untuk sound processor itu udah mulai banyak, mulai dari 8 channel, 10 channel, 12 channel, 16 channel ya. Yeah. Nah, menurut Pak Andre sebagai produk designer, digital sound processor itu gimana trennya sekarang? Jadi DSP lah ya, biar singkat gitu. DSP ini namanya barang digital. Kalau digital ya
controllernya IC. Jadi bertandingnya ya cuman IC apa yang dipakai. Nomor satu itu sih, gitu. Makin bagus IC yang dipakai ya speknya tinggi, otomatis noise-nya rendah. Jadi noise-nya rendah itu maksudnya begini, kalau saya bicara di belakang ada background hujan ini atau tidak hujan, kan berbeda yang diterima oleh pemirsa. Begitu ada hujan, suara saya agak beradu dengan hujan. Nah, IC-IC yang bagus itu backgroundnya ini tenang, jadi suara kita tuh gampang didengar. Nah, jadi ya itulah bertanding di IC. Kemudian prosesor, kalau kita beli komputer aja, ada i7, i5 gitu, ada AMD Ryzen 7, Ryzen 5. Nah, itu processingnya. Nah, kalau di DSP ya seperti itu kurang lebih. Yang kedua, bertandingnya adalah di power supply-nya. Karena digital ini power supply menjadi sangat pengaruh. Lebih pengaruh dibandingkan di amplifier atau di head unit gitu. Barang-barang digital ini sangat rentan kalau power supply-nya nggak bagus. Contoh lah komputer. Kalau power supply-nya nggak stabil kan sering rusak. Makanya barang-barang DSP ini bertandingnya selain di IC juga di power supply. Kalau DSP-nya sering rusak, pasti power supply-nya yang nggak bagus. Atau heatsinknya kurang. Karena orang berpikir, santai lah, DSP nggak panas. Salah, mana ada komputer nggak panas? Namanya komputer, namanya barang digital, panas. Bahkan kalau kita buka komputer itu dalamnya heatsinknya luar biasa kan. Kalau komputer-komputer eksotik itu kan sampai ada batang koper yang dibuang ke sana ke sini. Nah, kalau kita yang hobi bangun komputer kan tahu, panasnya adalah musuhnya digital gitu. Jadi yang ketiga adalah bagaimana dia membuang panas. Nah, yang keempat tentunya adalah programming. Sebenarnya programming ini gampang sih, cuman apakah si pembuat mengetahui kebutuhan installer? Nah, itu aja. Jadi, tetapi kualitas suaranya sangat dipengaruhi oleh programmingnya. Kita mau pakai bahasa programming apa, itu akan mempengaruhi hasil suaranya. Karena itulah digital. Tadi ada channel, ada berapa channel tuh? Itu channel. Nah, kalau channel ini adalah masalah output. Itu mungkin kalau buat saya justru ini yang kelima. Karena tergantung kebutuhan. Misalkan contoh ya paling gampang gini, kita duduk di depan, speakernya di depan, subwoofer di belakang. Kita setel nih, wah optimal, enak di posisi kita. Tetapi ketika kita pindah belakang, subwoofernya jadi deket sama kita. Speakernya jauh di sono. Yang kita dengar banyakan bassnya atau banyakan high-nya, banyakan bassnya. Makanya kita harus tambahin speaker belakang biar imbang. Nah, nanti kalau seperti Alphard 3 baris, begitu di tengah enak, kita pindah ke belakang lagi. Jadi subwoofernya deket banget sama kita, makin kenceng bassnya. Mid high-nya nggak kedengeran lagi, tambahin lagi speaker belakang. Nah, ketika speakernya ada depan, tengah, belakang, subwoofer, nah, multi channel DSP ini menjadi berpengaruh. Jadi kita perlu yang 8 channel, 10 channel, 12 channel, dan mungkin akan berkembang ke 16 channel dan seterusnya. Dan baru setelah itu juga ada, kalau fungsi menurut saya hampir sama lah ya. Sekarang hampir semua DSP udah tahu lah fungsinya, ya itu-itu aja lah ya. Time alignment, crossover, ya kurang lebih itu aja. EQ, tinggal modelnya seperti apa. Tapi di 5 hal ini yang seharusnya pabrikan DSP bertanding di situ. Jadi untuk memilih DSP yang bagus ya 5 hal itu harus diperhatikan. Betul. IC apa yang dipakai, bagaimana power supply-nya stabil nggak, gampang rusak nggak, kemudian heatsinknya, pembuangan panasnya bagaimana, kemudian konsep desain analognya juga bagus nggak gitu. Dan itu juga IC-IC itu masing-masing juga punya karakter tonal yang berbeda biasanya. Betul. Ya. Punya tonal yang berbeda, karakter suara yang berbeda. Jadi biasanya berarti tergantung dengan desainer DSP ya? Betul, pilihannya biasanya. Betul. Bahkan sekarang kalau seperti katakan merek kita yang baru nih Resolute, dia menyediakan 3 tipe. Jadi mau pakai IC apa? ESS yang paling mahal, ESS yang menengah, atau yang tipe yang lain gitu. Jadi ada 3 tipe. Bisa custom atau bisa request? Enggak, memang ada 3 tipe dengan 3 IC yang berbeda. Jadi orang suka mana, tinggal ke sini gitu. Ini kan seperti masak, ada sedikit lebih asin, sedikit lebih manis. Nah, untuk produk ini belum launching berarti ya? Hampir mau launching. Ada berapa jadi bocorannya? Berapa channel nih? Channelnya sih cuma 8. Cuma 8 tetap. Tapi nanti kedepannya bisa di link. Dan kelebihannya 18, ya
Dan kelebihannya ya ini tadi pakai IC-nya yang katakan ini super high end lah. Ini ada di pasar yang paling atas gitu. Terus kemudian di tengah dan di bawah gitu. Jadi orang punya pilihan, konsep desainnya sama, software-nya sama, tetapi dengan pilihan IC yang berbeda. Oke guys, jadi itu ada bocoran ya. Nanti kita akan unboxing nanti kalau misalnya udah dapat. Iya. Oke, untuk yang prosesor ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Reis nih. Ya. Prefer mana ya? Speaker standar plus prosesor atau head unit plus speaker standar? Jadi maksudnya mungkin seberapa penting Konfignya berarti konfigurasinya ya. Benar. Antara speaker standar sama prosesor? Iya, atau head unit sama speaker standar. Head unit sama speaker standar. Kalau dari saya sebagai installer, saya akan pilih mulai dari ya seperti tadi ya kita bilang. Jadi jangan sampai ada bottleneck di sistemnya ya. Jadi kalau misalnya saya bisa sarankan mulai ganti media player pertama, speaker juga harus diganti. Jadi kombinasi yang paling bagus ya head unit dan speaker. Setuju nggak Pak? Ya, awalnya di situ. Baru nanti nambah DSP setelahnya. Jadi jangan ada bottleneck lah di sistemnya. Oke, kita masuk ke subwoofer. Oke, kalau ya, kita boleh. Subwoofer gimana Pak? Kalau subwoofer prinsipnya begini, subwoofer ini paling sulit karena nggak bisa ditaruh sejajar dengan speaker. Seharusnya kan kalau sumber suara, katakan saya di sini, mic-nya di sini. Depan semua ya. Ya idealnya saya semua bersuara di sini. Tapi kalau ini kan lucu di mobil ini, speakernya ada di depan, subwoofernya ada di belakang. Tapi orang maunya dengar bassnya ada di depan. Jadi ini kan sebetulnya hal yang sebetulnya nggak masuk akal, tapi kita semua maunya demikian gitu. Jadi bertanding bagaimana bassnya itu bisa gede tapi bunyinya di depan. Ya tentunya itu tantangan yang paling sulit. Nah, subwoofer tadi untuk bisa bagus, nomor satu dia harus kita tentukan dulu dia karakternya mau yang bassnya berat, rendah, atau mau nendang atau kick. Ini dua hal yang terpisah. Kalau dia mau rendah, dia butuh massa. Jadi butuh konus yang berat, butuh voice coil yang katakan 8 layer atau 6 layer minimal. Jadi istilahnya punya mesin besar, punya inersia besar. Nah ini mobil sport lah katakan. Ini size-nya sama, cuman bagian belakangnya, bagian magnet, bagian voice coil, bagian konusnya ini harus semuanya heavyweight lah gitu istilahnya. Jadi konusnya berat, voice coilnya berlapis-lapis, gulungannya itu berlapis-lapis, jadi energinya besar gitu. Seperti mesin 3000 cc dibandingkan 1000 cc. Jadi kalau voice coilnya banyak dia jadi kuat. Baru dia bisa rendah. Jadi mustahil sebuah subwoofer dengan konus ringan gitu, kemudian voice coil kecil, 2 lapis, magnet kecil, kepengen main 10 Hz, nggak mungkin. Jadi kalau di ground zero itu mau main 10 Hz ya cuman seri Pluto atau reference. Itu dimana massa konusnya berat, voice coilnya berlapis-lapis gitu. Dan kalau di crescendo nanti mungkin kedepannya kita akan punya seri-seri tipe yang seperti itu. Jadi yang memang mainnya bukan cuma 20-20 kilo tapi sampai 10 Hz. 10 Hz ini yang kita bisa feel. Di RTA juga kelihatan nanti sampai 10 gitu. Kalau saya kan misalnya nih kok, yeah. Ibu-ibu ya kok. Nah tadi bilang muda. Ibu muda. Ibu muda. Maaf salah ya. Enggak kok. Kan kadang kalau mau pasang speaker cuman kepikiran, aduh nanti taruh di belakang besar, makan tempat, nggak bisa bawa belanjaan apa gimana, ada yang bisa taruh di Nah, lebih compact gitu di mana gitu kok. Inilah adalah komprominya. Jadi kalau sisi ekstrimnya tadi paling bagus seperti itu. Nah, kalau ibu-ibu muda ini mau kompromi, ya kompromi yang saya pun juga gitu sih. Saya nggak mau bagasi saya diisi box subwoofer besar lalu saya nggak bisa masuk koper, nggak bisa keluar kota. Jadi saya pilih boxnya itu kalau bisa di sudut. Jadi di mobil itu biasanya di pinggir bagasi sebelah kiri atau kanan tuh ada lubang. Ya kalau bisa cuman di situ rapi, kecil gitu. Kalau kayak di Expander dulu kan kita pameran di Gias tuh di sudut itu aja gitu, kecil begitu. Saya sering lihat kalau Karten bikin di box sudut atau di atas ban serep, kecil.
Nah itu bisa. Jadi nggak makan tempat. Jadi ban serep kan tengahnya ada lubang, ya. nah ditaruh di situ subwoofernya. Jadi atasnya rapi, balik normal. Kalau di bagasi ada cekungan di kiri, di kanan dipakai rapi. Tapi tentunya nggak bisa seistimewa suara yang subwoofer besar ya. Dengan badan besar dengan box besar. Kebutuhan Deko ya, maksudnya kebutuhannya mau gimana? Nanti kita kompromikan, ya. Nah, subwoofer antara kita mau incar fungsi atau kita mau benar-benar ngincar quality. Ya. Nah, kalau kita ngincar seperti ini ya, kalau di Ground Zero GZTW itu, ya itu betul-betul tipis, ya cukup kenceng untuk ukuran segitu sih, amazing lah ya, 10 inch bisa taruh pojok, tersembunyi gitu. Tapi kalau kita mau ekstrim ya GZPW gitu. Keluar Jumat malam, gadget. Atau kalau mau anak Senin sampai Jumat ya. Kalau mau yang itu portable. Bisa dicabut pasang, bisa juga. Oh, ada juga kok. Ada. Portable subwoofer. Ada subwoofer yang bisa dicabut pasang. Jadi kalau lagi mau pakai ya, jadi seperti Lena nggak usah fitness, jadi itu aja. Hari ini angkat, besok masukin lagi. Kalau saya sih nggak mau ya, nggak praktis gitu. Kalau zaman sekarang orang nggak mau. Tapi ada. Bisa. Oke guys, jadi tadi kita udah bahas 5 komponen utama ya. Jadi misalnya ada media player di sana, terus ada speaker, terus ada amplifier, ada DSP, dan ada subwoofer. Nah, nanti kita akan masuk ke komponen pendukung yang tidak kalah penting ya sebenarnya ya. Jadi kalau untuk beberapa komponen aksesoris misalnya kadang-kadang kita suka lupakan, misalnya ada kabel, ada fuse, ada acoustic device juga, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan mulai dari kabel, Pak. Kita akan mulai dari kabel. Nah, ini kan kabel banyak sekali. Tolong satu aja yang ini. Yang itu aja sampel kalau nggak. Oh, ini. Nah, bisa dipegang. Oke. Nah, ini kan kabel banyak sekali nih. Ada tipe acapella, octave, interlude. Nah, yang sangat dominan membuat dia menjadi harganya lebih tinggi daripada yang lain, terus kualitas suaranya jauh lebih baik daripada yang lain, itu bisa dilihat dari mana? Nah, paling gampang saya jelasin kabel begini. Kalau zaman dulu kita punya tape kompo. Ya. Kalau antenanya hilang, kita ganti apa? Antenanya hilang? Ya. Antena tape kompo kan zaman dulu ada antenanya begitu. Iya. Atau kita ganti kabel. Nah, kabel, lalu kita isolasi ke dinding, bentuk huruf T begitu kan? Dapat signal nggak? Dapat. Artinya apa? Kabel bisa menjadi penangkap signal. Artinya apa? Kabel bisa menjadi antena. Antena. Artinya, coba pinjam yang itu, yang abu-abu. Ya. Artinya katakan kita menghubungkan di sini head unit, di sini amplifier dengan kabel ini, atau amplifier ke speaker. Berarti di sepanjang kabel yang berjalan ini, di sini jadi antena, betul? Ya. Kalau konsepnya seperti radio tadi kan, dan memang betul seperti itu. Nah, ini menjadi antena. Artinya apa aja yang masuk ke sini? Signal radio tadi masuk ke sini. Kalau zaman dulu cuma radio, kalau sekarang apa yang masuk? Handphone, signal handphone, kemudian signal ya apapun, gangguan power supply, komputer. Makanya kalau kita dengar audio bisa bunyi dari handphone dapat signal. Masuknya dari mana? Ya karena ini antena. Nah, supaya dia tidak menjadi antena, pabrikan kabel membuat berbagai cara. Semakin mahal kabelnya, semakin banyak namanya shieldingnya. Nah, shielding ini yang membuat kabel tidak menjadi antena. Jadi kalau yang murah, ya shieldingnya cuma 2 atau bahkan 1. Makin mahal ada kapasnya lah, ada PI-nya dan seterusnya. Mahal lagi ada aluminium foilnya, mahal lagi ada copper foilnya, ada copper braidednya, ada PI. Jadi ini udah 5 layer. Bahkan kalau yang eksotik seperti ini, tadi kita lupa bahwa di dalamnya banyak sekali. Jadi setelah copper foil ada lagi silver foil dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya kabelnya tidak menjadi antena. Tetapi sebagai apa? Sebagai filter. Nah, orang akan tanya, buat apa kabel bagus-bagus, misalnya kabel strom lah, orang yang paling suka lupakan. Buat apalah ganti kabel strom? Orang di mobil juga kabel stromnya jelek-jelek, mobilnya hidup. Nah, pertanyaan itu saya bisa jawab dengan seperti ini sederhananya. Katakan kita di rumah pakai air pump. Air pump apakah bersih 100%? Enggak. Masuk ke rumah kita,
Apakah kita bisa langsung minum atau kita langsung pakai buat mandi, masak? Enggak, kita harus di filter. Nah, kalau kabel yang bagus, kabel ini akan menjadi filter. Sama seperti air tadi. Jadi ketika dia mau masuk ke amplifier, di dalam ampli memang ada filternya. Tapi agakah lebih baiknya kalau jalan yang mau masuk difilter dulu sama kabel. Jadi di sebuah sisi dia menjadi antena, tapi kalau dia jadi sisi yang bagus, dia jadi filter. Nah, kabel yang bagus itu, ketika kabel ini kategori high end, kalau saya katakan kabel high end ini nggak fungsi antena, tapi fungsinya filter. Suaranya jadi apa sih? Pengaruhnya ke suara. Suaranya jadi begini, ya seperti tadi saya bilang, detailnya keluar, suara saya jelas, tapi background hujannya ini hilang gitu. Jadi kalau kita nyetel pelan, suara saya bisa kedengeran jelas. Kalau backgroundnya berisik begini kan saya harus teriak-teriak begini, ngomongnya harus kenceng. Jadi di mobil kita harus buka volume gede baru kedengeran. Tapi kalau kabel-kabel mahal kita buka pelan, itu suaranya detail jelas karena background ini jadi tenang. Jadi kabel penting juga ya, Ko Edi ya? Penting, jadi bukan hanya. Aku nggak tahu loh, kirain kabel di mobil udah kabel aja yang penting nyambung gitu kan? Tapi ya mungkin prinsipnya lebih baik ya antara balance atau bisa budget yang di atas sih kalau saya sih ya. Jadi misalnya komponennya bisa beli high end tapi kabelnya enggak, ya sayang juga komponennya. Jadi diseimbangkan lah. Ya. Jadi kabel itu sebetulnya ada 3. Kabel power ini yang untuk menghidupkan listrik. Jadi kenapa dia penting? Ya kalau tadi lihat power tadi, sepertiga dari power ini sebenarnya power supply atau yang menghasilkan listrik. Nah kalau yang menghasilkan listrik ini tadi kabelnya nggak bagus, ya yang dihasilkan dia yang nggak bagus. Jadi memang kabel listrik ini basic yang paling utama. Kalau orang home bangun audio, itu nomor pertama power cord-nya. Kalau di car kan RCA-nya. Nah kita harus perbaiki. Konsep utama mau bangun ya listriknya dulu. Nomor 2, kenapa ini saya taruh paling atas? Nomor 2 adalah kabel speakernya. Kenapa? Yang paling berfungsi jadi anten itu adalah ketika membawa signal dari amplifier ke speaker. Di situ yang paling berfungsi jadi anten. Barulah yang ketiga yang paling atas ini adalah kabel RCA. Kalau kabel RCA yang penting nilai kapasitasnya normal, head unit bisa drive ampli, it's okay. Walaupun tentunya tetap ada beda. Jadi basic foundationnya adalah kabel supply atau kabel power, baru kabel speaker, baru kabel RCA. Nah, coba boleh pinjam yang ini. Nah, kenapa ada kabel-kabel yang seperti ini? Kabel yang seperti ini namanya kabel yang di twisted. Twisted itu kalau cewek dikepang rambutnya. Manis. Bukan sekedar for look sih, tapi ada fungsinya. Ketika dia dikepang ini, induksi magnetiknya supaya bersilangan 90 derajat. Jadi kalau dia berjalan sejajar begini, induksi magnetiknya begini, satu begini, ini saling mempengaruhi. Ada elektron yang loncat dari satu dan satu sama lain, dan elektromagnetiknya saling mempengaruhi. Nah, kalau kita silangkan begini, ini kan bersilangan, jadi saling menetralkan atau nol. Nah, kalau kabel-kabel yang didesain seperti ini, kita jadiin anten, nggak dapat signal. Jadi memang bukan sekedar kabel itu twisted. Kalau baca lihat di speknya, kabel twisted itu dikepang. Kepang itu ada kepang mesin. Kalau yang seri mahal ini kepang tangan. Jadi betul-betul dikepang pakai tangan dengan jarak yang spesifik, dengan dibantu alat supaya dia jaraknya spesifik. Dengan kepang ini tadi otomatis dia sama sekali nggak ada fungsi antena, nol. Jadi dia fungsinya filter. Ya, murni ya. Betul, gitu. Oke, kita ada pertanyaan mengenai kabel. Kalau nggak ada, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu power supply ya. Jadi power supply juga salah satu hal yang penting ya. Betul. Untuk sistem audio. Ada nih dari William Permana, mau jack RCA dulu atau topologi kabel dulu ya untuk pilih RCA-nya? Kalau saya bilang kesatuan ya, karena sekarang kita umumnya pabrik kabel menjual RCA ini udah jadi seperti ini. Jadi kalau zaman dulu memang betul kita jual kabelnya aja, lalu kepalanya juga terpisah. Kalau sekarang kita jual ya sudah jadi, tinggal mau berapa meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu. Kenapa? Karena satu, matching.
Akan sangat menghabiskan waktu buat toko nyobain kabel ini cocoknya dengan kepala apa, karena ada ribuan kepala, ada ribuan kabel. Jadi pabrik ini seperti kita Harmonic atau Chernoff, kita udah meresearch kabel yang ini cocoknya kepala ini. Kedua, proses solderingnya. Proses solderingnya ini sangat penting di dalam ini, di dalam menyolder kepala RCA ini. Seperti yang kita pakai untuk menyolder Harmonic, itu kepala soldernya ada microchip, di mana microchip ini mensensor suhu. Temperaturnya sensornya bukan di dalam kotak solder, tapi di tip. Tujuannya apa? Ketika kita solder ke sini, ketika dia kena material, katakanlah tembaga atau kuningan, whatever, dan timah, suhu solder ini akan turun. Nah, seberapa turun, microchip akan baca, sehingga si komputer langsung umpan ke sini, sehingga suhunya stabil. Nah, solder seperti ini kan harganya juga eksotik, yang mana nggak mungkin lah dibawa-bawa sama tukang, masuk ke mobil gitu, karena unitnya besar. Kemudian harganya juga eksotik, kalau dipakai di mobil sebentaran patah, kabel-kabelnya ini besar gitu, ada sensornya. Jadi itulah yang menyebabkan bagi installer sekarang seperti Edi gitu, lebih prefer yang udah jadi gitu, karena sangat gak praktikal kalau harus bawa solder jenis itu, nyolder lagi di mobil, belum nanti solderannya jatuh ke mobil, resikonya besar. Mungkin seperti itu. Kalau ditanya pengaruh, dua-duanya pengaruh, baik kabel maupun kepala sama-sama pengaruh. Oke, kita masuk ke power supply ya. Oke, jadi untuk power supply juga kita sebenarnya ada produk yang lain, misalnya backcap ya, kita nggak bawa backcap. Terus untuk ya power supply Pak, kita bahas mengenai aki dan teman-temannya itu. Ya, jadi sebetulnya prinsipnya sederhana sih. Katakan gelas ini power supply itu kan begini. Seberapa besar power yang dibutuhkan oleh katakan amplifier lah yang paling butuh. Tampungannya adalah gelas ini. Kalau aki mobil itu kan ada tulisan berapa Ah. Ya. Misalkan 50 Ah. Artinya kalau dia keluar 1 ampere, dia bisa 50 jam baru habis dia. Itu ibarat gelas ini kita bor kecil di bawahnya. Kecil banget. Keluar kecil sampai 50 jam habis. Tapi apakah power butuhnya seperti itu? Kan enggak. Ketika musik itu menghentak bassnya, dem, kucuran air kecil ini nggak berasa. Seperti tanaman disiram cuman dilempar 1 air bercik, ya nggak berasa. Tanaman butuhnya semua 1 gelas ini langsung keluar, bus gitu. Jadi istilahnya ini dibor gede. Nah, yang untuk di bolongannya gede ini namanya kapasitor. Jadi kalau kapasitor, begitu power butuh tenaga, ini keluar semua 1 gelas, bus, habis. Tapi masalahnya kapasitor nggak ada yang ukurannya segelas. Kapasitor ukurannya kecil-kecil di tampungannya. Jadi sepersekian detik habis. Nggak bisa 50 jam. Nah, bagaimana nih dilema ini disolusikan? Ada sebuah produk namanya backcap, baterai, kapasitor. Duanya jadi satu. Jadi dia mempunyai kapasitas baterai, tapi mempunyai lubang pembuangan seperti kapasitor. Jadi waktu dia drain, push, bisa 400 ampere. Bahkan yang besar bisa 4000 ampere. Nggak bercanda ya, 4000 ampere. Itu kalau kita short, kita pegang itu langsung nyala kabelnya. Bisa buat ngelas. Bisa buat kelas. Nah, ini sebuah teknologi yang lebih advance dibandingkan yang ada di pasaran. Nggak ada sih tepatnya. Nah, power supply kalau mau bagus ya begitu. Jadi 1 ampli, 1 backcap. 1 ampli, 1 backcap. Ya katakan yang 300 ampere atau 400 ampere itu cukup gitu. Nah, kelemahannya ya tetap kita punya kelemahan yang namanya produk, ada lifetime. Karena dia ada sifat baterai dan kapasitor. Semua baterai dan kapasitor punya lifetime. Kapasitor ini nyala 1000 jam pasti mati kok. Atau kosong lah. Nyala sih nyala, tapi udah nggak fungsi, nggak menyimpan lagi. Aki juga begitu, 2 tahun, 3 tahun, mobil juga nggak mungkin lah nggak ganti aki. Mungkin setahun kalau ditaruh di ruang mesin panas. Nah, backcap ini juga punya umur, yaitu 2-3 tahun. Ya kalau laki bisa 4 tahun. Kira-kira kayak begitu kalau power supply.
Nah, yang menarik kan dari Aki biasanya pembahasan pasti kita akan bahas screen ya. Jadi untuk sistem audio tambahan itu pasti harus ada screen ya, safety first harusnya ya. Nah, ini ada produk baru dari Harmonic ya. Nah, bisa terangin nggak kenapa Fuse ini bisa menjadi spesial dan bisa merubah suara? Oke. Jadi kita buktiin sendiri sih sebenarnya. Iya. Jadi titik lemah di audio tadi, power supply-nya katakan sudah bagus nih. Kita udah pakai bed cap yang gede, lubangnya gede, bisa buang tenaga deras. Tapi diganjel oleh, kalau pernah lihat di dalam Fuse ini, isinya adalah sebuah penghantar yang sangat kecil, yang kena panas sedikit putus. Jadi kita punya tenaga besar, dibuang, mau mengalir ke sana, terhambat sama penghantar di sini yang kecil, panas sedikit putus. Nah, di situ tantangannya. Ketika kita membuat Fuse ini adalah bagaimana kita membuat sebuah kandungan di dalam Fuse ini, penghantarnya yang cukup besar, tidak mudah putus, tetapi putus di ukuran yang specified. Sesuai dengan ampere. Sesuai ampernya. Itu berjuang sekali sih. Jadi kita butuh waktu untuk sampai di tahap oke, bisa besar tapi putus. Dan kenapa nih kayu biar keren doang? Ya enggak. Ini di dalamnya ada treatment. Tetapi kita bukan seperti kita beli Fuse merek A, terus kita oles-oles, kita jual, enggak seperti itu. Kita bikin dari scratch, dari dasar, kita buat konduktornya, kita solder, kemudian kita bikinkan pelindung, karena ini juga anten kan, sama seperti kabel tadi, karena di dalamnya kecil, dia seperti kabel, dia antena. Nah, ini filternya. Jadi di dalamnya ini ada banyak, ada RF sheet, ada kayu tua ini yang melindungi sehingga si batang kecil tadi tidak menjadi titik lemah dari audio kita. Ya mungkin udah didengerin, sangat pengaruh besar ini, seperti perubahan yang berbeda lah. Di Singapura, di Malaysia laku banget, di Indonesia juga luar biasa sih penjualan kita di Fuse ini. Nah, yang baru ada ukuran kecil. Jadi dulu mini ANL, waktu itu kita belum bisa buat mini ANL, gimana bisa sekecil itu, tapi dengan konduktor besar sulit gitu, antara dua, nggak putus-putus, atau nggak cukup tempatnya untuk membuat gitu, tapi akhirnya ya berhasil juga. Jadi kita punya yang ANL full size, dan mini ANL dengan kualitas suara yang boleh dibilang 80% lah. Ini sudah mencapai 80% dari yang full size. Oke guys, jadi ada pertanyaan mengenai kabel, power supply dan Fuse. Kita masih ada punya satu tumbler ya, belum kita bagikan. Kalau tentang kabel ada yang nanya dari Bang Wibowo, lebih bagus mana, B-wire atau kabel tersendiri? B-wire atau tunggal, atau konfliknya? Jadi mungkin yang dimaksud begini, B-wire satu kabel langsung untuk Twitter dan midrange. Atau satu kabel Twitter, satu kabel midrange gitu, otomatis yang terpisah lebih bagus, karena ya seperti tadi dibilang gitu. 4 kabel kan berarti positif negatif, untuk Twitter positif negatif midrange dibungkus dalam satu kabel, ini kan saling bersinggungan. Kalau ini terpisah, 2 di sini, 1 selongsong, ini terpisah, 2 di sini, 1 insulation, otomatis ya lebih bagus karena insulationnya sendiri-sendiri gitu. Seperti ibarat tergandeng sama truk engkol tadi. Menggunakan B-wire nggak masalah, 2 jalur sendiri-sendiri ya? Kabelnya sendiri-sendiri. Memang ada kabel B-wire, seperti Chernoff kan ada yang B-wire, cuman kita nggak masukin. Karena untuk harga segitu jadi udah tanggung gitu, ngapain mesti B-wire lagi. Oke. Ada lagi yang tanya kalau jarak ideal Fuse ke Aki berapa ya? Pendek mungkin sih. Kalau EMA mensyaratkan maksimal 40 cm. Jadi tujuannya begini. Kalau ini Aki, ini Fuse. Kabel yang dari Aki ke Fuse ini tidak terlindungi oleh Fuse. Artinya kalau bagian ini short, ini terbakar, Fuse ini nggak putus. Jadi makin pendek, ya relatif kita lebih aman. Artinya kalau katakan cuma 5 cm begini, ya lebih bagus. Artinya yang tidak terlindungi cuma 5 cm. Kalau kita lepas dia 1 meter, kita punya 1 meter yang tidak terlindungi, yang anything. Kita nggak tahu nih, mobil kecelakaan, kegencet, dimakan tikus, kabel ini short, kabel ini nyala, kebakar, ini Fuse nggak putus loh. Jadi kalau ditanya, ya makin dekat makin bagus.
Oke, kita. Ada lagi soal kabel. Ada yang nanya kalau kabel digital optik murah dan mahal itu berpengaruh nggak ya pada suara? Kalau SA high end dan low end kan berpengaruh. Nah, itu untuk masalah. Kalau kabel digital, kabel digital jauh lebih pengaruh karena signal digital ini signal yang lemah. Jadi actually there's no such digital signal lah. Orang bilang digital cuma 0 dan 1. Sebetulnya enggak sih. Digital yang ditransmit itu ya sebetulnya bukan 0 dan 1. Jadi dia bentuknya seperti ini. Naik, lurus, turun, turun ke bawah, lurus, naik, seperti itu. Nah, signal digital ini justru paling rawan. Kenapa paling rawan? Dia berkaitan dengan timing. Digital itu ada timing. Jadi ketika dia naik, turun, lurus, turun. Turunnya di mana? Harusnya di sini nih. Tapi kalau kabelnya jelek, turunnya bisa lewat di sono. Bayangin kalau di sini turun sedikit, di sono turun jauh, makin lama makin jauh. Nah, ini yang disebut jitter. Dulu orang nggak tahu, cuman tahu oh beda kabel, tapi nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau sekarang orang sudah bisa menjelaskan, oh iya kabel digital bisa dijelaskan perbedaannya karena apa? Karena jitter tadi, karena perbedaan timingnya. Dan kalau sekarang lihat DAC juga bertanding dengan clocknya, atau komputer-komputer pakai Oxco clock yang bagus. Kenapa? Clock ini yang menentukan timing ini tadi, semakin tepat ya makin bagus. Nah, kalau kabel digital yang bagus, timingnya ini pas gitu. Selain itu, ketika dia di atas mau turun, dia sempurna. Dia cuman 1 0 1 0 gitu. Kalau nggak pas, dia 1, dia agak melengkung dikit, ya distorsi. Jadi kabel digital ini juga pengaruh, justru lebih pengaruh daripada kabel RCA dan lain-lain gitu. Berarti ada perbedaan ya, perbedaan kualitas antara di kabel digital juga ya? Nah, kabel digital ini kan ada banyak. Kalau seperti kabel digital yang paling banyak dipakai di home dan sekarang mulai masuk ke audio, salah satunya di DSP Resolute itu bisa dia terima USB. Nah, USB ini kabel USB? Ya, USB ini kan unsynchronous. Artinya dia bukan cuman signal tapi ada power supply-nya juga. Jadi dia 5 kabel di dalamnya. Nah, kalau di bawah itu kan kabel coaxial SPDIF yang bentuknya seperti RCA tapi 75 ohm. Kalau ini penghantarannya keduanya kan sama, pakai kabel ya, pakai penghantaran listrik. Kalau yang ketiga adalah toslink. Kalau digital yang toslink ini berbeda, dia pakai lampu, pakai cahaya. Jadi cahayanya diatur keluar mati sehingga terbentuklah signal. Nah, ini yang kalau diurut ya USB paling bagus, koaksial nomor 2, toslink yang nomor 3 yang paling rendah. Kenapa? Ya karena penghantaran melalui cahaya ini relatif tidak sesempurna dengan melalui listrik gitu. Karena kalau cahaya kan sangat sulit mendeskripsikan terang gelap gitu. Kalau terang dan gelap gampang, kalau setengah terang, 3/4 terang jauh lebih susah dibandingkan mengukur voltage gitu. Kayaknya nanti kita akan bikin itu menarik tuh kayaknya. Bahas sendiri ya untuk masalah Resolute mengenai USB, kabel optik dan lain-lain. Nah, untuk kita akan masuk ke akustik. Jadi salah satu hal yang kadang-kadang penting itu yang kita lupakan adalah pembenahan akustik ya. Jadi untuk di mobil cuma gara-gara masalah kita benahin akustik, suaranya bisa naik jauh biasanya. Jauh. Nah, itu juga ada device yang menarik. Bisa diterangin. Oke. Jadi intinya begini, katakan kita punya speaker. Speaker kiri, speaker kanan. Lalu speaker ini kalau dari pabrik diukur di anechoic chamber. Anechoic chamber itu ruangan yang di treatment khusus, nggak ada pantulan, diukur pakai mic, ya bagus, sempurna. Begitu kita masukin mobil, begitu dia keluar suara, apa yang terjadi? Dia mantul ke kaca samping. Dan mantul ke kaca, kalau orang bilang dia mantul ke benda apa, suaranya jadi seperti apa? Mantul ke kaca, suaranya glassy. Mantul ke kayu, suaranya woody. Mantul ke karpet, mendem seperti karpet. Jadi di mobil, dia mau mantul kemana yang benar? Di sini kaca, di sini roof kain, di bawah karpet, nggak ada bener-benernya. Nah, interaksi ini, suara ini, ketika terjadi tekanan, paling besar di mana? Di mobil, di dashboard. Karena kacanya miring, dashboardnya lurus, dia seperti horn begitu. Jadi ketika speaker ini dihimpit dengan dashboard dan kaca, di sini terjadi pusaran energi yang besar.
pusaran energi yang besar ini menyebabkan kita dari mana? Padahal kan kita maunya dengarnya suaranya di atas dashboard kan. Cuman kita jadi susah. Dia ada di mana? Di sini, di sini, di situ. Susah didengar karena pemampatannya terlalu besar. Gelombangnya ngumpul semua jadi satu. Nah, ada sebuah alat yang namanya G-Acoustic by Stein Germany. Proses pembuatan, kurang lebih cara kerjanya adalah dia membubarkan pengumpulan tadi. Jadi, istilahnya massa yang berkumpul demo tadi dibubarkan, diacak, sehingga tatanannya lebih teratur. Karena dia lebih teratur, musiknya jadi energik. Jadi ketika kita pasang ini, kita bisa ngerasa, musiknya energik ya, dinamis gitu, dan jelas dia ada di mana. Karena tatanannya tadi dibubarkan sama dia. Dan ini battery operated. Satu baterai ini bisa tahan 3-4 tahun. Ya kalau mau aman 2 tahun sekali lah ganti satu baterai. Masangnya gampang, double tape, taruh di dashboard. Ya, cuman installer harus yang installer tahu lah taruhnya di mana gitu ya. Kalau customer asal taruh juga bisa ngaco. Ini ada arahnya juga. Cuma peredam doang, enggak ya? Enggak. Jadi gelombang yang ada tadi nggak bisa dipecah dengan cara apapun. Mau diperedam apapun nggak bisa. Dia harus dipecah secara elektronik. Jadi kenapa dia pakai baterai? Dia bekerja secara elektronik untuk memecahkan gelombang yang mengumpul di antara dashboard dan kaca tadi. Sehingga suaranya bisa energik. Dan bisa fokus, pinpoint imagingnya bisa kita lihat dia dari mana. Oke, sebelum kita masuk yang terakhir ya, pembahasan terakhir. Nah ini ada satu buah tumbler. Pak Andre bisa kasih pertanyaan, misalnya itu. Jadi biar yang jawab sekalian nanti kita sambil jalan, yang jawab nanti yang benar dikasih tumbler satu. Pertanyaan mengenai komponen juga boleh. Nah kira-kira apa ya pertanyaan yang berkaitan dengan barang atau boleh bebas? Boleh kok, boleh berkaitan dengan saya juga boleh. Berapa umur? Oh enggak. Tadi udah dibahas kayaknya ya. Oke, pertanyaannya gini. Sebenarnya kita pakai fuse itu ukurannya berapa? Mengikuti yang ada di ampli atau mengikuti kabelnya atau suka-suka kita taruh berapa? Ini pilihan ganda ya kok, ABC? Nah, ABC. Oh, ABC. Jadi kalau gampang tuh, ABC. Kalau kita lihat ampli ini kan di dalamnya ada fuse. Ada ampli. Apa? Fuse Katakan 60 ampere. Lalu kita pasang fuse di luar dong, otomatis karena pengaman kabel nih. Kita mau ikut yang fuse yang di ampli 60 ampere, satu. Yang kedua, kita ikutin kabel yang dipasang. Ukuran kabel? Ya. Atau yang ketiga, terserah lah mau dipasang berapa aja nggak ngaruh. Nah, berapa ukuran fuse yang kita pakai? Ya, A, B, atau C? Ukuran fuse aja nanti silakan langsung dijawab. Nanti sambil jalan nanti yang. Kalau nggak tahu jawab asal aja. Nanti kalau ada yang jawab langsung ngomong aja kita. Oke. Hah? Udah ada yang jawab. Oh, udah Apa tuh? dijawab. A, B, C? Ada yang bilang ikutin ampli, ada yang ikutin kabel. Duluan. Dari Pak Wibowo mengikuti ampli. Oke, nanti kita tunggu tuh sampai selesai ya. Nanti tolong dicatat ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir lah. Jadi kita dari semua pembahasan mulai dari komponen media player, speaker, amplifier, DSP. Apakah bisa itu misalnya menjadi satu kesatuan, suaranya bisa bagus tanpa instalasi, tanpa tuning? Ya, atau emang harus ada instalasi yang bagus, bangun mobil yang bagus, ya, sama plus tuning lah biasanya. Ya, kalau mungkin saya analogikan yang paling gampang begini. Kalau kita beli speaker mentah gitu, katakan beli speaker di Madison gitu, semahal-mahalnya berapa sih? 10 juta paling mahal. Itu udah mahal banget. 10 juta orang udah jarang beli lah, 15 juta gitu. Tapi kenapa kalau speaker home jadi harganya bisa miliar-miliar? Yang dibeli apa? Yang dibeli adalah instalasinya. Bagaimana speaker ini masuk di dalam box yang benar. Bagaimana crossover yang memisahkan mana yang ke tweeter, mid-range, dan mid-bass itu tuningnya. Terus kemudian kabel yang dipakai seperti apa, sekat di dalamnya bagaimana. Terus kemudian isi di dalamnya apa. Bagaimana mereka membuat dindingnya ini berlapis-lapis atau
dengan perbedaan misalkan 18 mili, gabung 6 mili, 18 lagi dan seterusnya seberapa tebal, bahkan ada yang pakai material karbon dan lain-lain. Inilah instalasi. Dan di car audio sama, kita beli barangnya bagus. Lebih cilaka lagi sebenarnya di car audio, kalau beli home audio tinggal kita taruh bunyi. Kalau di car audio kita taruh mana? Siapa yang mau buka pintu? Ya kalau mau buka, ya kalau buka pintu BMW yang baru aja pusing, kita mau mana dulu nih, congkelnya di mana gitu, salah-salah congkel patah. Kita butuh yang namanya installer. Nah, installer punya beberapa grade. Nah, kalau installer yang katakan reference shop gitu, kita sebut reference shop artinya menjadi sebuah referensi apa yang dikerjakan itu tidak sembarangan, bahwa si produk ini akan dimasukkan di dalam box yang benar, ditaruh di pintu dengan struktur yang benar, subwoofernya juga posisinya benar, pemasangan kabel amplifiernya benar, rapi, terstruktur, aman, fuse yang dipilih benar, dan seterusnya. Jadi itulah fungsi installer. Fungsi yang kedua dari installer sebetulnya yang paling penting, yang mungkin jarang disadari sama customer adalah matchmaking. Siapa yang paling tahu matchmaking produk? Pasti bukan pembuat produk. Kalau saya, kalau semua nama produk Ground Zero semua dari A sampai Z saya hafal. Tapi kalau saya dikasih merek lain, kan nggak tahu. Kalau installer, kan terlepas dari distribusi. Jadi, merek apapun, matchmakingnya lebih tahu. Kalau ini speaker lebih cocok sama ampli ini loh, lebih cocok sama kabel ini loh, gitu. Ya itu kita butuh installer. Yang ketiga, ya faktornya adalah tuning. Installer ini bukan hanya memasang dengan baik, memastikan aman mobilnya nggak konslet, tapi bagaimana tuning suaranya ini bisa bagus. Tuning ini ya istilahnya kalau cewek make up lah gitu. Ceweknya cantik gitu, tapi perlu make up lagi supaya lebih cantik gitu, lebih menarik lah gitu. Maksudnya dilihat dari jauh dari kamera itu kelihatan eye catching gitu. Walaupun aslinya beda nggak apa ya. Kalau kita kan jualnya maunya, kalau kita jual audio yang bagus, polesannya bagus gitu. Jadi kita ceweknya udah cantik, make upnya juga bagus gitu. Nah, kalau ceweknya nggak cantik, di make up bisa jadi cantik sih, tapi susah sekali kerjanya. Ngapain mesti ke sana? Beli aja yang memang bagus gitu barangnya. Jadi make upnya kan nggak perlu terlalu ekstrim gitu. Jadi tuning juga bagian yang penting, instalasi adalah bagian yang penting yang tidak bisa lepas dari produk. Nah, siapa yang paling ngerti harus dikasih bed cap di mana, cari fuse di mana? Ya installer, kayak gitu. Jadi kalau Lena tadi mau pasang gitu kan, mobilnya udah ada, jangan ke saya nggak tahu, harus ke installer. Nah, installer jauh lebih tahu. Oke, jadi kita ada bahas tadi sekitar 10 poin ya. Jadi untuk suatu, boleh diambil garis besarnya kalau misalnya kita pengen mendapatkan sistem audio mobil high-end itu bukan hanya mungkin perangkat ya, matchmaking produk juga kita harus tahu. Terus hal-hal misalnya seperti kabel, power supply itu juga nggak boleh harus diperhatikan juga. Sangat ya, untuk itu. Betul. Nah, oke, kita udah hampir ke akhir acara. Jadi untuk yang terakhir tuh jawabannya gimana kita? Jadi jawabannya benar apa nih, Ko? Oke, boleh langsung di. Oke, jawabannya karena fuse ini melindungi kabel yang akan konslet, short. Jadi ukuran fuse adalah mengikuti ukuran kabel. Jadi kalau katakan kabelnya 4 AWG, fuse-nya 100 ampere. Artinya kalau kabel 4 AWG tadi short sampai mulai mau terbakar, itu fuse 100 ampere ini akan putus. Kalau kita kasih 50 ampere, ini baru panas sedikit udah putus. Gitu. Jadi fuse-nya mengikuti apa? Mengikuti kabel karena dia proteksi terhadap kabel. Berbeda dengan fuse yang dipasang di ampli. Fuse yang dipasang di ampli adalah untuk melindungi supaya ketika ampli ini jebol, dia tidak merembet ke sistem mobil kita. Nah, karena yang dilindungi adalah ampli, dia lihat power supply-nya bekerja berapa ampere, dipasanglah fuse-nya di situ berapa ampere. Kalau fuse kita untuk melindungi kabel, jadi mengikuti ukuran kabelnya. Oke, itu berarti B ya? B. Yang B. Betul. Jadi B. yang benar siapa? Kita. Iya, ikuti ukuran kabel. Ini yang jawab pertama. Sebenarnya namanya hanya akun hobi. Ya, oke. Tolong dicatat ya. Selamat kepada hanya akun hobi. Anda mendapatkan 1 buah tumbler ya dari Ground Zero. Thank you. Jadi seperti kita udah bahas semua ya, Pak. Jadi nanti rekan-rekan, jadi nanti pantau terus acara kami di
bos ya. Jadi kita akan ada lagi pembahasan mengenai, mungkin nanti itu menarik tuh, nanti kita akan bahas mengenai prosesor Resolute ya, mengenai inputnya ada USB, ada Toslink ya, ada SPDIF juga kita harus bahas. Mungkin akan membahas mengenai digital sound processor sendiri ya. Ya, jadi ada sinkronos, asinkronos input. Betul. Nanti kita akan bahas lagi banyak. Oke, terakhir terima kasih Pak. Sama-sama. Thank you, kita udah diundang. Lena, jadi Lena IG-nya boleh dibahas Mas? Oh boleh kok. Jadi mana tahu nanti. Enggak, abis ini justru saya pengen nanya-nanya sama Koyedi nih. Kalau mau masang audio gitu, tadi kan karena saya mikir cuman, oh udahlah speaker aja cukup. Ternyata enggak juga ya. Iya, kalau untuk bangun satu high end itu kan harus diperhatikan semua poin-poinnya, ya kan? Bagus sih, jadi ngerti kok. Betul. Tapi awalnya cuma speaker doang. Kan nggak ngerti awal. Jadi IG-nya belum dijawab tadi. Oh iya. Mana tahu Iwan lagi mau nanya ya. Tetap ya kok balik ya kok. Berarti fokus. Fokus. Oke, that's it. Jadi thank you for watching. Jadi yang kami ucapkan semuanya stay safe and stay healthy. Jadi walaupun setelah masa lebaran ini pandemi juga tetap ada, jadi kita harus tetap menggunakan masker. Oke guys, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you Lena, thank you semua, bye.